Today we are going to learn more about tuple structure. Dan kemampuan yang akan saya tunjukkan kali ini yaitu kemampuan keempat hingga 5. Jadi akan ada dua materi, yaitu materi pertama terkait dengan present participle dan juga materi kedua terkait dengan past participle. Keduanya merupakan istilah yang mungkin akan pengajar atau mungkin tutor di luar sana akan gunakan ketika mereka ingin menyebut verb ing atau verb 3. Jadi, saya harap kalian tidak akan kebingungan jika kalian menemukan istilah tersebut. Dan I will really appreciate it if you can like this video after this video end, or maybe in the middle of you watching this video. And of course, to subscribe to the channel so that more people can see the video of our channel. And so without waiting for too long, I would really like to start our lesson today with the first skill, which is about present participle. Dan di setiap skill yang ada, di setiap pertanyaan yang ada, saya akan memberikan 25 detik untuk kalian mencoba mengerjakan setiap pertanyaan yang ada. And we will start with the first question. Here we are. The time is over, so it's time for me to show you how I did it. Dan di sini, kalian akan melihat 3 bagian dan bagian di sebelah kiri atas akan menunjukkan pertanyaan yang tadi kalian coba kerjakan. Di bagian kiri bawah akan ada mini dictionary, di mana kalian dapat menambah kosakata kalian untuk mungkin kata yang masih kalian belum ketahui maknanya. Dan di sebelah kanan akan ada explanation, namun saya akan masuk ke explanation nantinya. Saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa mengerjakan soal ini dengan waktu yang sangat cepat. Biasanya disebut sebagai shortcut. Jadi, saya akan coba kenalkan kepada kalian apa yang disebut shortcut. Namun, it's important for you to know bagaimana sih kalimat itu sebelum kalimat itu menjadi seperti ini. Jadi, saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan shortcut, tapi juga saya akan menunjukkan bagaimana kita sesungguhnya harusnya belajar terkait kemampuan ini. Dan di sini, kita akan mencoba mengidentifikasi subjek terlebih dahulu dan kata kerja, seperti biasa untuk bagian struktur expression. Dan di sini, kita memiliki the child as subject dan is sebagai kata kerja utama. Oke, playing itu merupakan kata kerja, tapi bukan kata kerja utama. Kalau misalnya kata kerja utama, harusnya ada to be. Untuk pilihan B dan D itu bukan merupakan jawaban yang bisa kita pilih. Karena to be itu akan membuat playing menjadi kata kerja utama. Di sisi lain, kita hanya membutuhkan satu kata kerja utama. Dan bagaimana dengan he? He juga salah karena he merupakan subjek. Kita tidak membutuhkan dua subjek. Sehingga kita dapat memilih A. Now, suatu kata ekstra untuk melengkapi makna di kalimat ini. Begitu. Dan gimana sih kok bisa kita pilih now itu sendiri? Saya akan mencoba menjelaskan di bagian explanation di sebelah kanan. Tadi sudah dijelaskan kita memiliki subjek dan kata kerja sebagai unsur utama dalam suatu kalimat. Dan kita memiliki now playing. Now playing itu bukan merupakan kata kerja utama, tapi memiliki perubahan fungsi menjadi adjective clause. Jadi kata kerja yang berubah fungsi menjadi klausa yang memiliki fungsi sebagai kata sifat. Karena sebetulnya sebelum menjadi now playing, kalimat ini atau klausa ini sebetulnya adalah the child who is now playing in the yard is my son. Jadi, sebagai penambah informasi terkait the child. Jadi, itulah fungsi dari adjective clause. Gitu. And then let's move on to the next one. Untuk skill kelima, kita akan belajar tentang past participle.
Sebelum belajar tentang hal tersebut, kalian bisa mencoba mengerjakan pertanyaan dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 25 detik. And you can start the question now. Okay, the time is over. So let's move on to the explanation. Let us now see how we can do this question. Jadi, seperti biasa, di soal seperti ini, di materi, ya penjelasan materi di video yang akan saya upload, saya akan coba untuk menjelaskan kepada kalian shortcut yang bisa kita gunakan di dalam tes, I mean. But it is also good for you to know, sebelum kalian menggunakan shortcut, kalian harus tahu asal-usul mengapa, what is it? Asal-usul mengapa suatu kalimat menjadi kalimat lain, seperti itu. Dan di sini kita memiliki the packages sebagai subjek di kalimat ini. Dan what do you think? Di manakah main verb atau kata kerja utama? Apakah mailed? Apakah will arrive? Dan di sini will arrive merupakan kata kerja utamanya. Sehingga dengan kata lain, soal ini telah memiliki struktur yang lengkap, yaitu subjek dan kata kerja utama. Dan mailed hanyalah suatu informasi tambahan yang nanti disebut sebagai adjective clause. Dan sehingga pilihan D merupakan pilihan yang paling tepat. Just hanya digunakan untuk menambah meaning atau makna dari kalimat tersebut. Seperti yang dapat kalian lihat di explanation yang kita memiliki subject the packages, and then just mailed at the post office itu merupakan informasi tambahan yang disebut sebagai adjective clause. Jadi, kata kerja mailed itu sesungguhnya merupakan are just mailed, namun dibentuk lebih pendek. Disebut sebagai reduced adjective clause yang nantinya akan kalian pelajari di video-video selanjutnya. Without explaining too much about this matter or lesson, I will try to move on to the next one. Untuk slide selanjutnya, untuk bagian selanjutnya saya akan memberikan beberapa latihan kepada kalian terkait kemampuan kalian di skill keempat dan kelima. And I hope that you can try to do your best in within 25 seconds. For the next question, we can start now. Alright, so let us try to take a look at the question. Di sini kita memiliki Henry Adams sebagai subjek dan born bukanlah kata kerja utama. Kalau kata kerja utama harusnya ada was born. Sehingga born in Boston ini disebut sebagai adjective clause. Dan kita perlu kata kerja utamanya pastinya. B salah karena kita tidak membutuhkan konektor atau conjunction apalagi dengan double subject. Sehingga di sini, ya, what is it? Oh, C juga salah. I didn't pay attention to it. C juga salah karena di sini C memiliki double subject. I thought that one is only one without subject. Okay, so the possible answer, the most possible answer for this question is only A. And then, seperti yang dapat kalian lihat di explanation-nya juga, kita memiliki born in Boston itu sebetulnya memiliki versi yang lebih panjang atau versi aslinya yaitu who was born in Boston. Jadi kalau misalnya ada konektor seperti ini, kita bisa menggunakan kata kerja utama dengan ya formasi lengkap seperti ini. Oke, let us try to move on to the next question dan 25 detik dimulai dari sekarang.
Let us say the next one. How I did this kind of question, I will show you so that you can do it easily like me. Di sini kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu manakah subjeknya. And the subject is a computerized map of the freeways. Oke? Okay? And kata kerja utamanya adalah tidak ada. Oke? Okay? Jadi di sini using bukanlah kata kerja utama karena harus membutuhkan ini hawasit, membutuhkan to be. Gather by itu juga bukan kata kerja utama. Embedded in bukan kata kerja utama juga. Mereka hanyalah sebagai penjelas tambahan, keterangan tambahan yang akan nantinya disebut sebagai adjective clause. Sehingga kita membutuhkan kata kerja utama. Kata kerja utama B bukanlah kata kerja utama karena tidak ada to be. To, er, itu juga pastinya juga bukan karena to bukanlah sesuatu yang menunjukkan itu kata kerja utama. Dan pilihan yang tersisa adalah A dan C. A adalah jawaban yang tepat karena kita memiliki subjek yang tunggal yaitu a computerized map. Map yang telah dikomputerisasi. I don't know, is it digital or anything? Maybe something like that. Okay, so I think that you can see the explanation by yourself. Pause this video and check kalau misalnya, what is it? Kalau misalnya kata kerja yang lain using ini, okay, I get it. I need to edit this slide, I think. Using adalah adjective clause dan juga gather by itu juga adjective clause. Begitu juga dengan embedded in. So, I think that's all for today's lesson and the exercises of this video. And I really appreciate it for all of you who subscribe to the channel. Thank you very much. And thank you for listening and watching this video carefully so that you can get useful information, useful tips and strategies to make you a better test taker. Or maybe to make you readily, what is it? To make you more ready to face your upcoming tasks. I will see you on our next videos in the future. And then that's it. See you.